Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini aku akan membahas mengenai perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Pengertian dari perbandingan adalah perbandingan atau rasio adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Di sini perbandingan dapat ditulis dengan A banding B ataupun A per B, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Adapun beberapa konten yang akan kita bahas dalam materi perbandingan, yaitu syarat, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan juga perbandingan bertingkat. Di sini, pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu syarat-syarat dari perbandingan. Syarat perbandingan ada dua. Yang pertama, nilai yang dibandingkan harus memiliki satuan yang sejenis. Yang kedua, bentuk satuan nilai yang dibandingkan haruslah sama. Sehingga apabila kita akan membandingkan waktu, maka keduanya harus memiliki satuan yang sejenis, yaitu detik per detik atau jam dibandingkan dengan jam, dan seterusnya. Adapun perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua satuan yang berbanding lurus, di mana jika satu besaran naik, maka besaran yang lain juga akan ikut naik. Sebagai contoh, perbandingan senilai ada di antara perbandingan antara jumlah barang dan harga barang, perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan, di mana apabila jumlah barang semakin banyak, maka harga barang juga akan semakin mahal. Adapun apabila jumlah tabungan semakin banyak, maka waktu penyimpanan pun semakin lama. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua satuan yang saling berkebalikan. Kondisinya di mana jika salah satu besaran naik, maka besaran yang lain akan turun. Sebagai contoh, ketika kita akan membandingkan suatu pekerjaan. Apabila suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang lebih banyak, maka memerlukan waktu yang lebih sedikit. Sedangkan apabila suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang lebih sedikit, maka memerlukan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga ada perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat adalah suatu perbandingan dengan tiga besaran atau melibatkan lebih dari satu perbandingan dengan satuan ukur yang sejenis. Bentuk contoh dari penulisannya ada A banding B banding C. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal. Contoh soal pertama, perbandingan umur kakak dan adik 5 tahun lalu adalah 3 banding 2. Sedangkan perbandingan umur kakak dan adik 10 tahun yang akan datang adalah 6 banding 5. Jumlah umur keduanya saat ini. Mari kita lihat pembahasannya. Pembahasan soal nomor pertama, diketahui dari persoalan bahwa 5 tahun yang lalu, kakak dibandingkan dengan adik adalah 3 banding 2. Sedangkan 10 tahun nanti, kakak banding adik adalah 6 banding 5. Yang ditanyakan adalah jumlah umur mereka saat ini. Bagaimana kita akan menjawabnya? Pertama-tama, kita misalkan kakak sebagai K dan adik sebagai A. 5 tahun yang lalu, kakak per adik adalah 3 per 2. Nah, K dikurangi 5 per A kurangi 5 adalah 3 per 2. Kenapa dikurangi 5? Karena perbandingan ini merupakan hasil perbandingan dari 5 tahun yang lalu. Maka umur kakak 5 tahun yang lalu adalah 3. Diibaratkan seperti itu. Sehingga K dikurangi 5 per A kurangi 5 adalah 3 per 2. Kita ubah bentuk ini menjadi bentuk persamaan yang diberi nama persamaan pertama, yaitu 3A dikurangi 15 sama dengan 2K dikurangi 10. Dengan cara mengalih nyilangkan kedua ruas.
Di sini 3A dikurangi 2K sama dengan negatif 10 tambah 15. Nah, proses kedua ini adalah dengan mengumpulkan bentuk persamaan yang memiliki variabel dan yang tidak memiliki variabel. Sehingga didapatkan hasil persamaan akhir adalah 3A dikurangi 2K sama dengan 5. Lalu kita lihat 10 tahun nanti. Di sini kakak per adik adalah 6/5. Maka K ditambah 10 per A ditambah 10 sama dengan 6/5. Sama halnya seperti tadi, karena ini adalah 10 tahun yang nanti akan datang atau 10 tahun nanti, maka kita perlu menjumlahkan umur kakak saat ini dengan 10. Kita ubah juga ke dalam bentuk persamaan menjadi persamaan 2. Sama halnya seperti tadi, kita kali silangkan di sini 6A ditambah 60 sama dengan 5K ditambah 50. Di sini 6A per 5K sama dengan 50 dikurangi 60. Didapatkan 6A dikurangi 5K sama dengan negatif 10. Nah, proses kedua ada eliminasi persamaan antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini, persamaan pertama yaitu 3A kurangi 2K sama dengan 5, dan persamaan kedua yaitu 6A dikurangi 5K sama dengan negatif 10, kita eliminasi dengan pertama-tama mengkalikan 2 persamaan pertama dan mengalikan 1 untuk persamaan kedua, agar setidaknya ada satu variabel yang memiliki nilai yang sama. Di sini didapatkan hasil 6A dikurangi 4K sama dengan 10, dan 6A dikurangi 5K sama dengan negatif 10. Nah, setelah itu kita akan eliminasi dengan cara mengurangkan mana eliminasi variabel yang akan habis. Di sini variabel yang akan habis adalah 6A. Maka didapatkan hasil K sama dengan 20. Maka nilai dari A dapat diketahui dengan kita mensubstitusikan nilai K yang telah kita dapatkan dari hasil eliminasi ke salah satu persamaan. Aku akan masukkan persamaannya ke persamaan pertama, yaitu 3A dikurangi 2K sama dengan 5. Di sini menjadi 3A dikurangi 2 dikali 20 sama dengan 5. Maka 3A dikurangi 40 sama dengan 5. 3A sama dengan 5 ditambah 40. 3A sama dengan 45. Sehingga A adalah 45 dibagi 3, yaitu 15. Oleh karena itu, umur mereka saat ini adalah kakak ditambah adik sama dengan 20 tahun ditambah 15 tahun, sama dengan 35 tahun. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 2. Terdapat 3 orang sahabat, yaitu Amir, Budi, dan Cici. Suatu hari, mereka memiliki sejumlah uang dengan perbandingan Amir, Budi, dan Cici adalah 2:3:5. Jika selisih uang Amir dan Cici adalah X, maka jumlah uang Budi dan Cici adalah. Mari kita lihat pembahasan soal nomor 2. Di sini yang kita ketahui dari persoalan adalah Amir banding Budi banding Cici adalah 2:3:5. Selisih Amir dan Cici adalah Amir kurangi Cici sama dengan X. Adapun yang ditanyakan adalah jumlah. Mari kita lihat pembahasan soal nomor 2. Di sini dapat kita ketahui Amir banding Budi banding Cici adalah 2:3:5. Sedangkan selisih Amir dan Cici adalah Amir kurangi Cici sama dengan X. Yang ditanyakan adalah jumlah uang Budi dan Cici. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan P adalah nilai uang. Maka Amir banding Budi banding Cici adalah 2:3:5. Dengan kita misalkan 2P banding 3P banding 5P. Di sini Amir dikurangi Cici adalah X, sedangkan Amir memiliki nilai 5P dan Cici adalah 2P, sehingga 5P dikurangi 2P sama dengan X. Maka 3P sama dengan X. P sama dengan X per 3. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah uang Budi dan Cici. Uang Budi ada diumpamakan sebagai 3P dan uang Cici adalah 5P. Maka 3P tambah 5P sama dengan 8P. Yaitu adalah 8 dikali P-nya kita substitusikan dengan nilai yang telah diketahui sebelumnya, yaitu X per 3, mendapatkan hasil 8 per 3X. Maka jumlah uang Budi dan Cici adalah 8 per 3X. Contoh soal nomor 3, di sini, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 mesin selama 3 jam. Jika mesin ditambahkan sebanyak 5 pada pekerjaan tersebut, maka berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut?
Nah, di sini kita lihat pembahasan soal nomor 3 ya. Pertama-tama, yang diketahui dari persoalan adalah banyak mesin awal, yaitu 25 mesin. Waktu awal yaitu 3 jam. Adapun banyak mesin akhir yaitu 25 ditambah 5 menjadi 30 mesin. Dan yang ditanyakan adalah berapa waktu dengan 30 mesin. Persoalan ini merupakan persoalan perbandingan berbalik nilai. Karena seperti tadi sudah saya sebutkan, semakin banyak mesin, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Di sini 25 mesin menjadi 3 jam, sedangkan 30 mesin adalah waktu yang kita perlu cari yang diumpamakan sebagai T. Nah, kita buat persamaannya yaitu 25/30 sama dengan 3 per T. Apabila perbandingan senilai tadi kita kali silang, maka perbandingan berbalik nilai ini kita kalikan secara horizontal. Di sini 30 kali T sama dengan 25 kali 3. Didapatkan hasil T sama dengan 25 kali 3 per 30, yaitu T sama dengan 75/30 atau 2,5 jam. Sehingga waktu yang diperlukan dengan 30 mesin adalah 2,5 jam. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.